Indonesia, negeri nan kaya dengan beraneka sumber daya alam, mulai dari laut sampai daratan, dari lembah hingga pegunungan. Mulai dari tumbuhan dan perkebunan, pertambangan, mineral dan migas, sampai hasil laut dan beragam komoditas kelas dunia lainnya. Selama berabad-abad, kekayaan alam Nusantara ini terus diperdagangkan ke luar negeri, terutama sebagai komoditas barang mentah. Selain tidak memberi nilai tambah, harga komoditas ini juga selalu fluktuatif, dipengaruhi oleh harga pasar. Lebih ironis lagi, barang mentah yang dijual ke luar negeri ujung-ujungnya kembali diimpor sebagai produk jadi yang bernilai tinggi dan menguras devisa negeri ini. Kita harus fokus pada investasi yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, yang meningkatkan lapangan kerja, yang memberikan nilai tambah yang tinggi. Kenapa hilirisasi? Karena memberikan nilai tambah yang tinggi. Coba kita lihat, 2017 ekspor nikel kita berada di angka 3,3 miliar US dollar. 3,3 miliar US dollar. Begitu masuk ke hilirisasi, di tahun kemarin, 2022, berada di angka 33,8 miliar US dollar. Lompatannya berapa berarti? Melompat sangat tinggi sekali. Itu baru 1 atau 2 turunan. Kalau nanti turunnya semakin banyak, apalagi masuk ke EV baterai, itu peningkatannya pasti akan sangat tinggi sekali. Apalagi masuk lagi ke electric vehicle, akan melompat tinggi sekali. Inilah yang bolak-balik saya sampaikan, nilai tambah yang harus dikejar. Kemudian yang lain adalah sekarang ini yang didorong oleh semua negara adalah investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, yang namanya green economy harus tangkap. Yang namanya blue economy, investasinya segera kejar. Karena ke depan akan sangat sulit produk-produk yang berkaitan dengan tidak ramah lingkungan itu bisa diterima di banyak negara. Sehingga kita menyiapkan industri-industri yang ramah lingkungan. Pemerintahan Joko Widodo secara berani mencanangkan kebijakan hilirisasi sumber daya alam negeri ini. Kebijakan strategis ini adalah kerja besar untuk mewujudkan kemandirian ekonomi di kancah dunia. Hilirisasi berarti meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekayaan alam negeri ini tidak lagi diekspor sebagai barang mentah, tetapi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai tambah. Hilirisasi telah terbukti menarik investasi besar-besaran dari luar negeri, baik secara kapital maupun teknologi. Penanaman investasi ini berarti membuka lapangan kerja yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan hilirisasi sumber daya alam Indonesia bukan sekedar slogan atau ungkapan omong kosong semata. Pemerintah telah memiliki pandangan jauh ke depan untuk keberhasilan program hilirisasi ini. Bapak Presiden, terkait dengan perintah Bapak untuk hilirisasi, kami laporkan juga bahwa arah kebijakan ke depan hilirisasi menjadi bagian terpenting yang tidak bisa kami kendor. Kepala-kepala DPPTSP, Bupati, Wali Kota, Gubernur adalah benteng pertahanan paling terdepan untuk menjaga investasi sebagai hilirisasi. Jadi kalau ada hari ini yang mengatakan hilirisasi adalah jalan yang keliru, saya ingin mengatakan bahwa yang bicara itu otaknya yang keliru. Negara harus jalan lurus untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Tantangan besar memang harus dihadapi.
yang justru menunjukkan betapa kebijakan hilirisasi memiliki nilai strategis bagi kemajuan bangsa Indonesia. Salah satu hilirisasi sektor minerba yang mendapat halangan luar biasa dari berbagai negara besar dunia adalah nikel. Indonesia memiliki cadangan nikel nomor 1 di dunia. Total cadangan nikel nasional sebanyak 21 juta ton, yang merupakan 20% cadangan nikel global tahun 2022. Negara-negara luar terus menekan dan menggugat penghentian ekspor nikel Indonesia sejak tahun 2019. Namun pemerintahan Joko Widodo pantang surut. Perundingan dan diplomasi dijalankan untuk menunjukkan kedaulatan. Dan hilirisasi nikel telah terbukti memberi posisi tawar yang tinggi bagi Indonesia di kancah dunia. Yang pertama, kalau kita bicara strategis untuk nikel, Indonesia itu memiliki cadangan terbesar. Kita 22-25%. Artinya, negara lain kalaupun mereka punya nikel, cadangannya itu hanya ada yang 2%, 5%, nggak ada yang sampai sebesar kita. Dengan cadangan yang terbesar ini, kita bisa memberikan kepastian ya untuk bahan bakunya. Satu itu. Kedua, strategisnya adalah sekarang nikel merupakan satu komoditas yang dicari atau demand-nya sedang tinggi. Kenapa? Sekarang salah satu produk nikel yang dikembangkan itu adalah untuk kendaraan listrik yang digunakan di baterainya. Kedua, nikel ini juga bisa diolah menjadi stainless steel seperti tadi yang disampaikan. Nah, oleh karena itu kita fokus untuk melakukan hilirisasi nikel di Indonesia. Ini suatu strategi yang berbeda dengan strategi yang kita lakukan selama ini. Kalau selama ini, walaupun banyak permintaan dan sebagainya, tapi kita menjual komoditas kita dalam bentuk bahan mentah. Strategi baru kita bukan hanya ingin menjual komoditas kita, tetapi kita juga ingin mengolah komoditas kita di dalam negeri. Sehingga nanti yang kita jual dari komoditas kita itu adalah produk olahannya. Ini sesuatu yang baru ya, kenapa kita lakukan hilirisasi nikel ini. Jadi jelas tadi berapa yang kita miliki, berapa demand yang ada, ya, itu sudah kita bikin proyeksinya. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita melakukan hilirisasi nikel. Pemerintah Indonesia secara serius melaksanakan program hilirisasi nikel. Salah satu langkah cepat itu diwujudkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU dengan Hyundai di Korea Selatan bulan November 2019. Kerjasama strategis yang menjadi inisiatif pemerintah Indonesia dan Korea Selatan ini bertujuan untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Langkah awal ini menjadi momentum penting realisasi hilirisasi nikel yang diikuti dengan datangnya investasi dari luar negeri. Pertama, dari hilirisasi nikel ini, kita sudah melihat neraca perdagangan kita. 2017 nilainya sekitar 3 miliar. Pada saat itu, nikel yang kita jual adalah nikel sebagai bahan mentah atau biji nikel atau nikel ore. Kemudian tahun 2020 kita menghentikan ekspor nikel dalam bentuk biji nikel atau bahan mentah. Kemudian kita dorong untuk melakukan hilirisasinya. 2022 ekspor kita yang tadinya 3 miliar 2017 meningkat jadi 33 miliar. 10 kali lipat. Nah, ini dalam waktu 5 tahun itu kita bisa meningkatkan sebesar itu. Untuk yang nikel itu dampak dari perdagangannya. Investasinya bagaimana? Investasinya tadinya untuk 5 besar nikel itu 2019 dia nomor 4. Kemudian naik ke nomor 3, nomor 2. Di 2021-2022 dia sudah menjadi nomor 1. Artinya realisasi investasi di industri pengolahan nikel ini itu sudah menjadi yang terbesar dari sisi investasi.
Hilirisasi nikel kebijakan strategis pemerintahan Joko Widodo untuk keberlanjutan pembangunan. Visi penting ini akan mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mampu mengolah sumber daya alam, memberikan nilai tambah, dan mensejahterakan rakyat. Hal ini bisa terwujud dengan kehadiran investasi berupa modal kapital sekaligus transfer teknologi. Lebih jauh lagi, hilirisasi nikel yang menjadi bahan utama kendaraan listrik juga mendorong penggunaan teknologi masa depan yang ramah lingkungan. Sekarang strategi yang kita sudah lakukan adalah kita membangun ekosistemnya. Jadi kita mengundang investor untuk membangun industri mulai dari hulunya, dari tambangnya, kemudian produk pertamanya atau kita bilang tier pertama dari hilirisasi itu sampai kepada end produknya. End produknya untuk baterai itu adalah mobil listrik. Jadi pada saat kita mengundang pengusaha untuk membangun industri tier pertamanya, kita juga mengundang pengusaha untuk yang produk akhirnya kendaraan listrik. Dan itu yang sudah terjadi. Ya, bahkan baterai dari nikel ini itu bisa di-recycle. Kita pun sudah mengundang investor untuk recyclingnya. Maka investor di tengahnya, ya, kalau tadi smelter yang pertama itu menghasilkan misalnya prekursor dan sebagainya, itu pun sudah tier kedua sebetulnya. Maka yang batu baterainya dan sebagainya itu datang sendiri mereka. Jadi lebih confidence untuk masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena kita bangun dari hulu sampai ke hilirnya. Mereka lihat itu. Jadi jelas pasar domestiknya saja itu sudah ada. Kemudian kalau mereka mau masuk ke internasional pun, maka untuk pasokannya itu sudah aman dari dalam negeri. Jadi misalnya industri kendaraan listrik tadi, ya mereka jelas, mereka bisa dapat dari seluruhnya itu dari Indonesia. Sehingga nanti selain market Indonesia, mau market global pun mereka siap dengan bahan bakunya. Itu yang menjadi menarik gitu loh, untuk investor masuk ke industri nikel ini. Hilirisasi nikel sebagai bahan penting dalam ekosistem kendaraan listrik memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Hal ini berarti terbukanya peluang besar untuk dihasilkannya nilai tambah dalam setiap tahapan pemanfaatan nikel. Dimulai dari hilirisasi nikel sebagai bahan baku utama EV battery pack yang mampu memberi nilai tambah senilai 67 kali. Secara ekonomi, potensi hilirisasi nikel luar biasa dengan penghitungan global demand di tahun 2045 senilai 5,91 triliun US dollar. Halmahera Jaya Ferronikel atau HJF adalah salah satu perusahaan yang telah melaksanakan hilirisasi nikel di Indonesia. Fasilitas pengolahan dan peleburan atau smelter ferronikel berada di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Desa Kawasi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Smelter ini berada di dalam wilayah izin usaha pertambangan Trimegah Bangun Persada dari Harita Nikel yang telah melakukan operasional penambangan sejak tahun 2010. Bahan baku biji nikel berasal dari tambang Trimegah Bangun Persada, Gane Permai Sentosa, dan beberapa izin usaha pertambangan di sekitar Pulau Obi dan Sulawesi. Dengan wilayah operasional seluas 118 hektar, smelter HJF telah beroperasi sejak semester 2 tahun 2022. Jumlah tenaga kerja yang diserap dengan operasional penuh smelter HJF diperkirakan mencapai sekitar 5.000 tenaga kerja. Para pekerja direkrut dari tenaga kerja lokal dari Halmahera Selatan pada khususnya dan umumnya dari Maluku Utara. Smelter HJF mengolah nikel saprolit, yakni nikel kadar tinggi dengan menerapkan teknologi rotary kiln, electric furnace, dan menghasilkan produk akhir ferronikel
atau FENI. Tahun 2023 ini, smelter HJF telah beroperasi penuh dengan target produksi 780.000 ton ferronikel per tahun. Desa Kawasi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Berada di sekitar kawasan smelter Halmahera Jaya Ferronikel. Berada jauh di tepian Pulau Obi, Kawasi dan desa-desa di sekitarnya adalah contoh nyata pengembangan kawasan seiring kebijakan hilirisasi nikel. Pada masa lalu, hasil bumi seperti sayur-sayuran hanya jadi konsumsi warga setempat. Seiring dengan operasional smelter, warga Kawasi memiliki kesempatan untuk memasok sayur-sayuran dan berbagai kebutuhan lain dari ribuan karyawan. Selain itu, dulu listrik belum menjangkau kampung ini. Anak-anak harus belajar dengan penerangan seadanya. Pengembangan kawasan seiring proyek hilirisasi nikel telah menerangi wilayah ini. Listrik telah menyala. Desa Kawasi tidak lagi gelap gulita seperti di masa lalu. Nikel adalah bahan baku utama baterai listrik yang menjadi komponen terpenting kendaraan listrik atau electric vehicle. Hilirisasi nikel telah mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pabrikan-pabrikan otomotif dunia, terutama dari Korea dan Cina, telah melakukan investasi besar-besaran di Indonesia. Perusahaan-perusahaan itu menanamkan modal dan membangun pabrik dengan teknologi terkini, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Kebijakan teknologi. Nah, bagaimana juga ekosistem inovasi, ya, pilihan-pilihan teknologi apa yang dikembangkan, itu penting sekali. Misalnya secara singkatnya, bagaimana teknologi di basic science, ya, yang juga nanti kemudian mendukung misalnya eksplorasi atau eksploitasi dari migas, itu kan penting. Jadi tidak bisa ditinggalkan basic science ini, walaupun kita sekarang lagi mendorong applied science, ya, teknologi maupun aplikasi-aplikasi teknologi yang bisa lebih dimanfaatkan untuk masyarakat. Ini penting, jadi sama-sama penting gitu. Jadi jangan kita hanya karena sekarang lagi banyak hilirisasi, kita larinya hanya ke applied saja teknologinya. Tapi enggak, menurut saya justru teknologi yang dihasilkan dari basic science ini justru pemikiran-pemikiran baru, ya, model-model baru, ya, yang lebih efisien untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, itu menjadi penting juga, yang nanti menjadi harganya mungkin jadi lebih murah, mungkin prosesnya mungkin lebih cepat. Nah, ini juga menjadi hal yang penting. Electric vehicle atau EV adalah masa depan otomotif, bukan saja dunia, namun juga Indonesia. Ada banyak faktor yang mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik, mulai dari gaya hidup, efisiensi, biaya dan penggunaannya, sampai kesadaran akan pentingnya teknologi ramah lingkungan yang mendukung kualitas kesehatan dan kehidupan manusia. Bahwa memang
dari tadi ya, dari nikel, biji nikel terus diolah menjadi produk setengah jadi, dan kita bermimpi membangun menjadi produsen baterai terbesar di dunia. Mungkin mimpi ini oke ya sebagai harapan ya, tetapi memang tantangannya sangat besar sekali. Kita harus jujur mengakui bahwa tantangan itu besar sekali. Satu, yang pertama adalah ekosistemnya itu harus dibangun. Ekosistem dari industri, rantai pasok dari baterai itu kan nggak hanya satu komponen, hanya bahan baku nikel sebagai bahan baku kan. Pasti butuh hal-hal yang lain yang itu mungkin perlu dibangun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membangun industri itu juga butuh orang ya. Nah, oranglah yang ini sebenarnya kebutuhan itulah yang sebenarnya kita ini masih kurang. Makanya kita harus sejalan ya. Keinginan untuk membangun industri baterai harus diiringi pemerintah juga untuk mencetak talent-talent yang akan bekerja di industri itu. Yang ketiga adalah teknologi. Karena isu teknologi ini kan juga ada kompetisi ya. Kan banyak sekali negara yang memang industrinya baterai berdasarkan nikel. Ada yang menggunakan baterai based on ferro gitu, besi. Ada yang dengan misalnya sekarang grup yang misalnya baterainya dengan hidrogen. Ini kan berbeda-beda, sehingga ini juga harus dimitigasi dari awal. Tapi saya rasa kalau kita punya aspirasi pengen membangun sebagai produsen baterai, kita harus benar-benar melakukan sebuah kebijakan yang sangat-sangat komprehensif ya. Nggak hanya industrinya aja, kita juga harus ada kebijakan SDM dan juga bagaimana transfer teknologi dan juga ada inovasi-inovasi baru di situ. Kebijakan hilirisasi nikel seiring dan sejalan dengan momentum masa depan otomotif dunia. Kini Indonesia telah memiliki fondasi untuk menjadi pelaku utama pengembangan ekosistem kendaraan listrik dunia. Cita-cita besar ini tentu saja masih harus terus berproses dan membutuhkan keberlanjutan. Langkah-langkah dan kinerja pemerintahan Joko Widodo telah menunjukkan bahwa hilirisasi adalah jalan terbaik. Bukan hanya di bidang investasi dan permodalan, tetapi juga berdampak besar secara keseluruhan. Mulai dari keberhasilan untuk meningkatkan nilai tambah potensi bahan mentah, penyerapan tenaga kerja seiring bonus demografi, dan terutama untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.